Selamat pagi anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jumpa lagi di Doremi, doa dan renungan anak misioner, hari Jumat tanggal 1 Agustus 2025. Marilah kita menyambut pagi hari ini dengan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita awali doa kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami percaya. Terima kasih ya Bapa untuk hari yang baru ini, di mana hari yang baru ini kami percaya Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kami. Bukakanlah pintu hati kami, agar firman yang kami dengar pada hari ini boleh menjadi pedoman dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bacaan Injil hari ini dari Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai 58. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bukankah dia itu anak tukang kayu? Dari mana diperolehnya semuanya itu? Pada suatu hari Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dari mana diperolehnya semua itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Baik anak-anakku yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini dari bacaan Injil Matius, ketika iman tertutup oleh prasangka. Di mana renungan hari ini mengajak kita merenungkan bagaimana prasangka dan keterikatan pada masa lalu bisa menghalangi pertumbuhan iman. Orang-orang Nazaret tidak bisa melihat Yesus lebih dari sekedar anak Yusuf. Mereka memenjarakan identitasnya dalam kenangan masa kecil dan latar belakang keluarganya. Hal ini mengajarkan bahwa iman sejati tidak dibangun di atas pengenalan lahiriah semata, melainkan keterbukaan hati untuk melihat karya Allah, bahkan dalam hal yang sederhana dan biasa. Refleksi rohani Katolik hari ini menantang kita. Apakah kita juga menolak suara Tuhan hanya karena datang dari orang yang terlalu biasa? Kisah ini sangat relevan bagi kita, di mana Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai 58 bukan hanya cerita tentang Yesus dan Nazaret, melainkan cermin untuk kita sendiri. Mungkin dalam hidup kita ada banyak Yesus yang datang dalam bentuk orang tua, teman, pasangan, atau bahkan orang asing yang membawa teguran atau ajakan untuk berubah. Tapi seperti orang-orang Nazaret, kita lebih sering menutup diri karena merasa tahu siapa mereka. Padahal bisa jadi justru melalui merekalah Tuhan sedang bekerja. Renungan hari ini mengundang kita untuk membuka mata rohani dan membiarkan Tuhan berbicara walau dalam cara yang tidak kita duga. Iman yang menyambut bukan yang menolak. Dalam ayat terakhir dikatakan, dan karena ketidakpercayaan mereka, ia tidak mengadakan banyak mujizat di situ. Ini bukan berarti kuasa Yesus terbatas, tetapi menunjukkan bahwa iman kita berperan penting dalam menghadirkan kuasa Allah dalam hidup kita. Mujizat terjadi bukan karena hebatnya kita, tapi karena hati yang percaya dan terbuka. Sebaliknya, ketika hati kita dikeraskan oleh sinisme, pengalaman masa lalu, atau keangkuhan,
maka kehadiran Yesus bisa berlalu begitu saja tanpa membawa perubahan apapun. Dari renungan di atas bisa kita merefleksikan diri dengan 3 pertanyaan. Apakah saya pernah menolak kebenaran karena datang dari orang yang saya anggap tidak layak? Yang kedua, apakah saya percaya bahwa Tuhan bisa bekerja lewat cara-cara sederhana? Yang ketiga, apakah saya memberi ruang bagi Yesus untuk berkarya dalam keseharian hidup saya? Ya, pertanyaan refleksi tadi bisa kita jawab di hati kita masing-masing. Mari kita tutup doa kita dengan doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita parah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti ada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga kita sekalian dan aktivitas kita sepanjang hari ini senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.